Rekomendasi series high fantasy, super duper high fantasy. Aku baru kelarin season 3-nya dan ini sangat-sangat recommended. The Wheel of Time. Ini tuh tipe cerita yang semakin ditonton semakin bagus, semakin bertambah episode semakin seru. Fantasinya yang ngefantasi banget, world building yang dibangun dengan unsur magic yang kuat banget. Energi magic di sini disebutnya One Power dan yang bisa mengakses One Power disebutnya The Channeler. Ini beda-beda ya sebutannya di setiap suku, setiap kaum. Do you ever wonder what the world would be like if there was no One Power? No weaves, no Aes Sedai, no visions. No memories. Boring, sumpah Matt. Boring banget. Buat kalian yang suka dengan topik perempuan, ini cocok sih. Apalagi di season 1-nya sering banget ngebahas tentang perempuan. Bahkan pemimpinnya itu kebanyakan perempuan. Selain itu juga membawa isu rasisme dan diskriminasi. Dan kayaknya target audiensnya memang perempuan kali ya, karena karakter cowoknya itu pada cakep-cakep semua. Nggak ada yang dibikin buluk gitu, nggak kayak di series Viking gitu misalnya. Nggak ada guys. Cakep-cakep semua, bersih-bersih. Judulnya itu sendiri, The Wheel of Time, itu menyimbolkan tentang life cycle, reinkarnasi, kehidupan yang berulang-ulang, berbagai versi. Series ini pun dibuka dengan satu season yang fokus ke pencarian Dragon Reborn, reinkarnasi naga. Dan ada 5 kandidat di sini. 4, karena yang satunya itu kayaknya nggak sesuai umur. Tapi 5-5-nya karakter utama semua. Mereka bersahabat dan tumbuh besar di lingkungan yang sama, di desa Two Rivers. Scene favorit aku adalah ketika Ran dan Moiraine masuk ke Rhuidean. Ran melihat berbagai versi kehidupannya di masa lalunya dan Moiraine melihat berbagai versi kehidupannya di alternative universe. Terus satu lagi favorit aku adalah di ending season 2 ketika Moiraine membuat efek naga melingkari menara demi mengumumkan Dragon Ribbon. Wah, itu keren banget sih. Pokoknya seru banget. Tapi sayangnya setelah aku nonton season 3, dengan perasaan yang menggebu-gebu, aku ambil HP, lalu buka Google, lalu ketik kapan season 4 rilis, dan yang muncul adalah ini. Ya, aku apes banget. Setelah aku dikecewakan oleh Shadow and Bone yang season 3-nya di-cancel dan spin-off-nya juga di-cancel, aku berharap bisa mengobati luka ini dengan menonton The Wheel of Time. Tapi ternyata ini juga di-cancel. Kenapa Prime jadi ikut-ikutan Netflix? Gimana coba nasibnya Matt sama Perrin? Terus kalung yang tiba-tiba muncul di lehernya Matt itu, kalung apa? Fungsinya apa? Keras sakti yang bisa mengabulkan 3 permintaan itu makhluk apa? Terus kelanjutannya Ran gimana setelah jadi Karakan? Dan Nynaeve juga baru bisa mengontrol kekuatannya. Baru aja itu, baru bisa. Malah di-cancel. Ya, sumpah kayaknya aku harus baca bukunya kali ya. Yang kalau nggak salah itu ada 15 buku, dan aku nggak tahu di mana belinya, dan aku juga nggak tahu ada versi terjemahannya atau enggak. Rekomendasi series fantasi yang bisa kamu tonton. Yang pertama, Shadow and Bone. Ini udah pasti bakalan ku rekomendasiin terus sih. Dan yang kedua, The Sandman. Definisi keindahan dan kemanusiaan ada di sini. Yang ketiga, The Witcher. Ini bagus banget sebenarnya. Season 1 dan season 2-nya the best. Season 3-nya mulai boring dan season 4-nya ganti cast. Dan yang keempat mungkin akan ku rekomendasikan His Dark Material. Nah itu.